Ya selama hobinya bagus, selama dia seneng, ya nggak masalah menurut gue. Yang penting kalau kayak biasanya kan laki-laki di otomotif mancing. Biasanya mancing. Selagi dia punya duit, nggak ganggu uang belanja, nggak masalah. Ketimbang hobinya yang kayak karaoke. Nah itu. Terus yang main perempuan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga lu tetap sehat, tetap bahagia, rumah tangga lu adem ayem, sakinah mawadah warohmah, dikarunia dengan beribu-ribu kebahagiaan dalam hidup lu, ya kan. Thank you buat lu semua yang lagi nyimak video gua, ya kan, yang lagi stay terus di channel gua. Ya terima kasih banyak gitu kan. Hari ini cuacanya sedikit hujan rintik-rintik, nggak terlalu deras. Ini di sela-sela gue sebelum gue turun, ya kan, nganterin istri gue bikin video dulu gitu kan. Gue ngomong-ngomong, gue kali ini gue pengen ngebahas tentang hobi. Karena apa? Karena antara istri dan hobi itu biasanya ada gap yang berjauhan. Kadang gitu kan, tapi nggak semua gitu. Biasanya ada orang-orang yang rumah tangganya itu ya lu punya hobi yang sama gitu kan. Atau bahkan ada yang suaminya nggak punya hobi, istrinya punya hobi gitu kan. Ada yang istrinya nggak punya hobi, jadi di rumah aja gitu maunya gitu kan, nungguin lakinya gitu kan. Sementara lakinya punya hobi ini itu, wah banyak banget gitu. Ada kadang istri kayak gitu punya kan. hobi, cuma nggak punya duit. Hobinya istri biasanya ngabisin duit, bener nggak sih? Enggak, kalau menurut gue sih istri tuh kayak nggak punya hobi, tapi kalau dibilang belanja itu jadiin hobi gitu kan. Itu kan gimana ya? Namanya ya susah sih ya. Rata-rata nih ya, perempuan kalau ditanya lu hobinya apa, ya gue nggak tahu. Ada yang lu hobinya apa, gue masak, ya itu mah udah kodrat lu, ya kan. Lu hobinya apa, ya gue sih paling yang hobi gue belanja tuh kan. Ngeselin kayak gitu kan, kita yang capek-capek nyari duit gitu kan, dihabisin sama hobinya dia yang belanja doang gitu kan. Ya memang kerjaan laki-laki emang kan nyari duit, istri itu ngabisin duit, tapi kan nggak, kayaknya nggak ikhlas ya. Istri ngabisin duit, boleh lah kayak gitu. Tapi kayaknya dalam hati gue tuh kayak setengah-setengah gitu. Gila, gue nyari duit tapi dihabisin sama hobinya dia gitu kan, yang belanja. Wah itu bahaya banget menurut gue. Tapi menurut lo gimana sih, Neng? Lo ngelihat hobi ini si suami nih punya hobi, menurut lo gimana sih? Ya selama hobinya bagus, selama dia seneng, ya nggak masalah menurut gue. Yang penting kalau kayak biasanya kan laki-laki di otomotif mancing. Biasanya mancing. Selagi dia punya duit, nggak ganggu uang belanja, nggak masalah. Ketimbang hobinya yang kayak karaoke. Nah itu. Terus yang main perempuan. Nah itu lebih bahaya. Mendingan juga hobinya yang positif. Nah benar. Terus yang kayak yang masih aman lah buat nggak ganggu uang belanja. Terus sama apa? Jangan ganggu uang tabungan kayak gitu. Si cowoknya juga kalau hobi kan biasanya mahal kan, lebih dari perempuan. Kalau perempuan kan cuma hobi belanja, tapi kan masih bisa lihat nih uang belanja gue sekian nih, gue belanja cuma segini gitu. Jadi masih mikirin ke depan gitu. Kalau laki-laki kan sekalinya dia nggak belanja, tapi sekalinya ngeluarin buat hobinya dia berani. Beli burung yang mahal, ya kan. Yang hobi burung gitu kan, yang hobi ikan, beli ikan. Wah lu tahu sendirilah kalau harga buat hobi itu, gua rasa sih lu nggak ada harganya ya. Yang penting kepuasan diri gitu. Jadi ya istri juga sebenarnya maklumin, Neng, ya. Kalau suami itu ya punya hobi ya maklum, tapi balik lagi, lu main hobi itu jangan sampai ganggu duit kok rumah tangga gitu loh. Lu silakan punya hobi apa aja gitu, ya kan. Tapi masalah uang dapur, masalah kesejahteraan untuk istri, anak, itu jangan sampai diganggu. Bener kan kayak gitu ya? Jadi syukur-syukur si hobi lu ini, ya kan, ini bisa ngasilin. Nah itu gue yakin kalau ada yang ngasilin lah, istri pasti dukung, gue yakin itu. Tapi pada umumnya nih, Neng, ya kan, biasanya kalau orang yang dibilang nggak punya hobi kan kayaknya jenuh banget hidup, ya kan. Masa di rumah aja diem, berangkat kerja pulang gitu-gitu dong kan nggak enak kan. Makanya pasti ada lah ya. Iya, gue yakin ada Setiap mereka orang kayak pasti gitu. Punya hobi. Cuma kadang kalau kayak yang diem aja mungkin karena keterbatasan dia, nggak ada duit, nggak ada
channel gabung sama teman-temannya komunitas gitu kan. Pasti ada lah. Biasanya kan kalau yang hobi-hobi itu, yang komunitas ngumpul sama komunitas, ya itu udah pasti nyita waktu ya kan. Lu udah pasti ngabisin duit buat nongkrong, ngopi segala macem. Tapi ada juga sih yang menurut gue sih enak juga. Ketika lu punya hobi, ketika gue laki-laki nih ya, gue punya hobi dan gue masukin istri gue dalam hobi gue, menurut gue itu enak banget gitu loh. Misalkan nih, contohnya misalkan lu hobi otomotif ya kan, ngoprek-ngoprek mobil ya kan, pasti lu punya komunitas ya kan. Misalkan lu mobil lu apa, pasti lu punya komunitas mobil A gitu misalkan. Nah, lu ajaklah istri lu kali-kali nongkrong gitu kan. Jadinya kan lu ngopi, istri lu ngopi. Terus misalkan lu makan, istri lu juga makan gitu kan. Nah, di situ kan jadi istri kan bisa ngelihat, oh perkumpulan lu, komunitas lu positif lo di mata istri gitu kan, enak juga ya kan. Tapi kadang-kadang ada yang kayak gini nih, yang sering kejadian gini. Ketika lu full seminggu kerja ya kan, di sela-sela luang lu, waktu libur lu ibarat kata lu manfaatin waktu untuk hobi lu, contoh mancing gitu kan. Mancing dari pagi sampai malam. Pulang itu libur buat mancing doang biasanya. Itu libur gitu. Itu mah biasanya abis itu berantem biasanya. Berantem sama anak, sama bini biasanya kayak gitu. Tapi menurut gua orang yang hobi mancing itu orang paling sabar loh. Gua nggak hobi mancing karena gua nggak sabar orangnya gitu. Nungguin sesuatu yang nggak pasti di dalam itu, gua aduh gimana ya, nggak sabar gua. Ya? Iya. Tapi buat orang-orang yang hobi mancing, gila. Menurut gua salut gitu loh. Dia ngerokok, dia ngopi, ngobrol, nungguin tuh kail ya kan dimakan sama ikannya gitu. Ya tapi kalau menurut gua lu boleh lah punya hobi, asal hobi lu itu yang bermanfaat, hobi lu yang positif, hobi lu yang bisa mungkin jadi menghasilkan nih ya, jadi bisa nambah-nambah uang dapur. Terus hobi lu yang bisa jadi istri lu tuh nggak diem aja di rumah, artinya pas lu libur lu ajak bisa istri lu kumpul sama komunitas yang sehobi sama gitu. Kan bisa ajak bareng-bareng anak istrinya. Tapi buat zaman sekarang nih, lu namanya punya hobi, lu pasti harus pakai duit. Nah, apapun itu ya kan. Contoh nih ya, lu yang hobi lari, mungkin zaman dulu mah lu nggak ada namanya beli sepatu ya kan, nggak kayak sekarang lah. Lu hobi lari ya kan, paling nggak lu pakai sepatu ya kan, sepatu yang ya masa sih yang biasa aja, pasti lu kan beli yang ya sekiranya yang bisa dilirik-lirik ya kan gitu. Ya sebenarnya sih hobi itu bagaimana kitanya nih ya, bagaimana kita ya. Kalau hobi mau dibikin kayaknya wah banget bisa wah, hobi mau dibikin simpel aja bisa gitu kan, yang sebatas buat rutinitas lu. Contoh nih, lu hobi ikan ya kan, lu mau nggak mau kan bikin kolam, kalau nggak kolam akuarium, lu pasti pakai duit. Lu akuarium mau biasa bisa, mau dibikin wah bisa gitu kan, tergantung lu. Yang penting lu mau lu mau nikmatin hobi lu, yang penting jangan sekali-kali lu ganggu-ganggu uang belanja gitu kan. Jangan sampai lu punya hobi jadi lu cekcok sama istri gitu kan, bikin berantem. Ya saran gue jangan kayak gitu. Yang penting lu punya hobi, lu nggak ganggu uang dapur, nggak ganggu uang belanja, nggak ganggu uang kesejahteraan buat anak istri lu, silakan dah lu punya hobi apa aja gitu. Dan yang pasti bebas. Yang pasti ketika laki-laki itu punya hobi, menurut gue tuh gimana ya, emosi dia tuh bisa tersalurkan gitu loh, ketimbang laki-laki yang mungkin nggak punya hobi. Ya gue sih nggak memberikan kredit yang nggak baik ya buat laki-laki yang nggak punya hobi, enggak. Tapi di sini tuh biasanya laki-laki yang punya hobi tuh dia lebih cenderung bisa melampiaskan emosinya gitu kan di hobinya. Entah misalkan nih burung, jadi dia gua jadi bete nih ya kan, gua lagi capek, gua ngelus-ngelus burung gitu kan. Isinya nggak dilus-lus ya. Gua ngelus-ngelus burung nih, jadinya kayaknya tuh betenya hilang, capeknya hilang gitu kan. Kalau lu nggak punya hobi kan, lu lagi bete, lagi kesel sampai rumah gitu kan, jadi anak istri lu yang buat pelampiasan. Jadi kan nggak baik juga gitu kan. Ada min plusnya lah hobi itu. Nggak selamanya hobi itu negatif. Tapi yang pasti kalau lu hobi itu negatif, jadi negatif, itu hobi lu yang hobi main perempuan, jelas-jelas lu udah punya anak, udah punya istri. Hobi yang
apa yang sekiranya mabok-mabok gitu kan, ganggu rumah tangga, terus tuh lu tinggalin aja, kasihan daripada rumah tangganya. Benar, mendingan lu pilih rumah tangga dah daripada lu kedepanin hobi lu yang jadi hitungannya ego gitu ya, kayak gitu. Ya balik lagi nih ya, istri sebenarnya mendukung ya hobi buat kita laki-laki gitu kan, asal yang tadi itu tadi nggak ganggu uang belanja. Terus waktunya juga jangan semuanya waktu libur tuh kan, misalnya libur Sabtu Minggu ini kan ada beberapa pasti kan yang waktunya libur ya buat dia hobinya dia aja. Iya. Kadang istri sama anak dilupain, nah itu yang bahaya juga. Padahal istri juga kan butuh kasih sayang kan, butuh apalagi waktu. Yang baru-baru ikut gabung komunitas gitu kan, dia lagi senang-senangnya bener biasanya. Nah, itu pemicu juga tuh, pemicu kadang keributan rumah tangga. Ya pokoknya ya bareng-bareng aja, kalaupun dia punya hobi, kalaupun mau keluar ya kalau bisa ya ajak anak istrinya gitu kan. Jadi kalaupun nggak diajak istrinya ya anaknya gitu. Kadang kan ada tuh yang kayak hobi mancing gitu, kalau istri kan pasti jenuh kan. Nah kadang ada juga yang nggak mau, terus kayak hobi apa tuh komunitas kayak gitu tuh, hobi naik gunung yang jelas tuh lu udah pasti makan waktu ya kan. Lu liburan, misalkan lu libur Sabtu Minggu, ya mau nggak mau kan lu Sabtu Minggu ya buat naik ya kan. Syukur-syukur lu bisa ngajak anak istri lu ikut naik juga gitu kan. Tapi ya balik lagi, ya lu ukur lah tingkat resikonya lah gitu. Ya paling enak gitu Neng ya, kalau lu punya hobi, lu bisa ajak bareng-bareng anak istri lu tuh masuk ke komunitas hobi lu tuh, itu jauh lebih enak menurut gua gitu kan. Akan sedikit banget lu akan ngalamin gesekan gitu kan. Nah, pertanyaan gue nih Neng, perempuan itu biasanya tuh memakluminya seperti apa sih Neng buat hobi laki-laki gitu kan? Ya gue sih maklumin aja, karena kan hobi kan bikin dia biasanya jadi seneng gitu hatinya. Terus jadi kadang kan namanya dia kerja terus kan, suami kan kasihan capek kan. Jadi kalau mungkin dari situ, dari hobi itu bisa bikin refresh gitu loh. Apa namanya, siapa tahu dari hobi itu bisa jadi peluang usaha. Nah, peluang usaha bener. Kayak misal suka ikan gitu. Jadi ternak ikan, jadi bisa dijual gitu kan. Jadi kan ladang usaha baru. Kalau yang positif. Iya, mudah-mudahan sih hobinya selalu positif lah gitu. Kalaupun yang negatif ya mikir-mikir lagi. Itu kasihan lah. Sebenarnya kalau main perempuan tuh hobi nggak sih sebenarnya? Ya buat laki-laki hobi kali ya, yang emang laki-lakinya nggak bener mungkin hobi. Karena gue pernah dengar perempuan itu bilang gini, dia mah laki-laki hobinya main perempuan, nyakitin perempuan ya. Gue bingung. Kadang ada yang kayak gitu juga. Iya, makanya gue bingung, hobi main perempuan gimana ya? Ya gue sih nggak tahu ya kayak gitu. Mungkin ini kali ya senang main sama perempuan. Ya mungkin senang main sama perempuan, bergaul sama perempuan, kita kan nggak tahu gitu loh ya kan. Banci. Ya balik lagi lah, yang paling penting sih jangan lu ego dengan hobi lu dalam rumah tangga. Artinya jangan lu kedepankan ego lu untuk hobi lu yang semata-mata. Ya udah jelas lu harusnya kan membahagiakan anak istri lu gitu kan, nggak lu sendiri yang harus lu bahagiakan gitu loh, yang pasti itu. Nah pertanyaan gua, apa sih hobi lu gitu kan, dan bagaimana kira-kira antara hobi lu dan istri lu, kira-kira ada semacam gesekan nggak dalam rumah tangga lu? Oke, kalau lu kira-kira punya hobi, tulis di komentar hobi lu apa gitu kan. Oke. Tulis di mana, Dek? Di komentar. Tulis di komentar. Oke. Sekian video dari gua. Ya mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya lah buat lu gitu kan. Yang baik diaplikasiin, yang nggak baik ya udah didengerin aja udah gitu kan. Tonton aja. Oke, thank you banget. Ya. Jangan lupa subscribe channel gua biar gua terus buat video-video yang lebih sedikit menghibur dan bermanfaat lah gitu. Oke. Paling itu aja dari gua. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.